Nah kebetulan kejadian itu pas saya ngedaki salah satu gunung yang ada di Cianjur. Pas saya ngelewatin pohon itu, kiri titik teh ya. Oh, ada yang ketawa. Tapi di belakang saya tuh kayak ada Ngikutin. ada suara langkah kaki. Jadi memang benar-benar si langkah kakinya itu memang kayak benar-benar di belakang. Belakang gitu pisan. Ya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Di tengah jalan tuh ada kunti, ada kunti Kuntai. lagi kita. Takutnya benar ada takutnya benar dan gak lama habis kencing. Situlah nyampe saya tuh kebangun dan bangsatnya apa saya pengen kencing di sana. Lagi keadaan takut terus pengen kencing. Iya. Bangunin teman-teman antir hayang ngobrol pangingalikeun we. Mau sok we tinggalikeun ada tenda tapi sambil tidur nih jam. Ya daripada ditahan kan gak enak, mau tidur juga susah kan kalau nahan kencing. Akhirnya saya maksain lah keluar tenda kencing dalam keadaan takut gitu. Sambil kencing itu lihat kiri kanan emang gelap banget gitu. Sambil ngebayangin yang apa yang dalam mimpi gitu. Walaupun gak kebayang cuman emang kebayang sama sendiri kan. Takutnya benar dan gak lama habis kencing situlah saya balik lagi ke tenda, gak ada apa-apa. Balik lagi ke tenda, nah tidur habis tidur singkat cerita bangun tuh subuh sekitar waktu itu bangun jam 3 nah alhamdulillahnya teh kalau di gunung saya bangun suka pagi. Kayak di rumah gitu ya. Tapi kadang juga sih suka bablas. Emang mungkin gandeng ku alarm gitunya. Emang ngahaja ada teman sih ngebangun ke jam 3 teh buru. Emang antusias banget gitu dia teh. Nah, yuk gitu nujung emang biasanya mas saya mah beurang udang teh gitu. Nah, bangunlah kita teh siap-siap masak mie dulu gitu, sarapan, ngopi, terus bikin kopi buat dibawa ke atas. Nah, pas mau start teh keinget mimpi. Anjing pun aya nu impian cik eta ingat. Dan saya ngomong ke diri saya gitu ya. Itu belum cerita ke teman-teman. Enggak, saya gak berani cerita. Takutnya mereka takut atau gimana gitu. Hingga akhirnya eta mah mimpi ya. Saya tanya. Itu mah mimpi, cuma mimpi nggak bakalan kejadian. Maka saya tuh prepare sama mereka baca doa dulu. Terus startek lah sekitar jam 4-an kalau nggak salah jam 4-an kita startek ke atas. Nah ada satu titik yang emang yang kata saya itu di mimpi saya tuh ada sosok kuntilanak yang emang halangin. Anjir itu diharap kan deket belokan terus lurus gitu. Nah saya posisinya di sini niat bis belokan ya teh posisi anu kurang diimpikan ya kurang. Emang kan saya sebelumnya juga pernah ke situ lah. Niat bis belokan itu posisi tas saya mang apa sih mang itu sih saya tegang takut gitu takut kejadian yang ada di dalam mimpi saya itu emang kejadian. Tapi pas memang pas mau maju ke situ tuh agak ragu-ragu gitu. Agak abu-abu. Itu saya karena cuma sendiri yang tahu. Teman-teman nggak tahu. Saya teh emang apa ngebiarin teman-teman emang duluan gitu dari mulai bawah sampai saya juga emang apa saya tuh emang tugasnya pengen nyamperin senior ya kalau senior enggak sih saya kan ngerasa kayak gitu. Jadi memang Kang Baco itu paling belakang gitu ya. Jadi kan tadi sempat mimpi kayak gitu jadi kayak di pegat gitu kan ya. Nah, kayak dicegat gitu. Ngebiarin teman-temannya duluan, mungkin itu salah satu memang tips and trick juga ya. Jadi kalau misalkan memang ada bener gitu, jadi temannya duluan yang jadi korban. Kan bisa jadi kayak gitu juga. Bisa jadi kayak gitu juga. Memang tips and tricknya dia itu pinter sekali. Jadi memang memanipulasinya dengan sapu bersih. Memang udah di-setting dari awalnya kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu juga sih. Cuma resiko di paling belakang ya itu kalau ada yang ngikutin paling kedengar. Nah, terus abis kejadian itu saya tuh anjir pur ayah tapi pikiran saya kayak gitu. Cuman saya pikir positif lagi, Muhammad itu mimpi, Muhammad kejadian. Kata saya tanya, pas nyampe jalan pas pulang emang itu jam berapa itu? Udah kayak malam lagi. Koncan beres ke puncak lah ya. Oh, ke puncak. Nyampe belokan gitu. Nah, pas belokan terakhir
agak pelan lah saya tuh jalan. Kata teman saya di atas, buru atuh cenah. Bisi bijil mantai matahari nak ngomong gitu. Oke lah nyantuy we kata saya tanya. Pas saya gitu pas belok nggak ada apa-apa ternyata alhamdulillah dah ternyata aman. Cuman ada sih itu suara Ya, aneh. suara-suara lah ya. Suara kayak yang apa sih? Kayak yang ketawa waktu itu ada lah di situ juga. Cuman nggak banyak dengar gitu. Dan emang mereka berdua pun dengar saya. Jadi setelah itu mungkin nyampe ke puncak dengan aman gitu ya. Nyampe ke puncak dengan aman. Jadi setelah nyampe itu pas pulang nggak ada apa-apa lagi. Justru pas pulangnya. Oh. Pas pulang tuh paling ya bisa dibilang paling ekstrim. Nah nyampe puncak, pokoknya foto-foto segala rupa, nyampe terus turun lagi ke bawah tuh sekitar jam 8-an turun tuh ke bawah. Habis itu nyantai seperti biasa ngopi-ngopi makan. Nah jadi singkat cerita kita tuh turun dari tempat kita ngecamp nyampe ke bawah tuh sekitar sore emang karena saya ketiduran waktu itu bangun sore. Nah kita start trek dari sana tuh asar kalau nggak salah, iya asar sih, asaran jam 4-an lah, jam 4 otomatis kegelapan lagi dong jalan. Nah nyampe pos 3 tuh karena kan turunnya tuh lebih cepat ya. Nah, jadi nyampe pos 3 tuh sekitar sebelum maghrib. Jadi kita ke maghriban lagi di pos 3. Maghriban lagi tuh di pos 3. Pos 3 ya mau gak mau kan harus diam dulu. Ya sholat dulu lah kata saya teh. Nyampe habis itu kita lanjut lagi jalan. Nah di antara jalan dari pos 3 ke pos 2 kan lumayan jauh tuh. Dari situ tuh kita tuh ada pokoknya salah satu tempat yang cukup landai gitu. Istirahat dulu lah di situ tuh. Ada yang ketawa lagi bangsat teh. Jadi ibaratnya mah ini teh trek jalan. Ini kan hutan rimba, Nah di sini tuh ada batang pohon. Teman saya duduk di sini, saya di sini, yang satu lagi emang di sini ngalangin jalan. Nah di sini tuh ada yang ketawa. Kalau dipikirkan secara logika, coba masa di hutan gitu ada orang terus termasuk cewek ketawa, kemarin ketawaan gitu, gitu kurang lebih kos gitu. Kayak di Nokia gitu mungkin. Gitulah bisa. Nah saya gak ambil pusing ya, kayaknya mereka juga dengar. Ya tuh lanjut lah gitu. Jadi lanjut istirahatnya cuma sebentar. Cuma sebentar ya karena ada kejadian itu juga. Kita tuh lanjut jalan nyampe di pos 2. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Dari pos 2 ke pos 1 nggak ada apa-apa juga. Nah dari pos 1 nih mau ke base camp kan, dari pos 1 ke base camp tuh masih harus ngelewatin hutan cuman nggak full hutan gitu, masih di hutannya. Nah ada jalan tuh kayak bercabang gitu, yang ininya emang agak rimba. Terus di sininya emang jalan gitu. Nah emang jalan maka dia gitunya. Nah di tengah-tengahnya tuh ada pohon. Si pohonnya tuh kayak bandling. Bentuk gitu. bandling teh ketapel. Bentuknya kayak itu. Nah si tololnya tehnya teman-teman saya tidinya teh kayak modal Pengen berak gitu. pengen berak. Teh nanggung atuh nanti we gak kuat. Bentar lagi nyampe base camp gak kuat ya udah nyari ke semak-semak. Jadi emang sebenarnya masih kalau emang kita takut sama makhluk itu kalah sebenarnya. Sama emang mau BAB mau ini kalah sebenarnya. Tidak aku hayang modong. Ya udah kata saya tuh terus nyari tempat. Ayo anter terus saya nyari tempat ngumpulnya ngawaduk tuh hayang dengan bau ini. Nah punya tempat di sini aja. Nah, dari situ dia tuh berak modelnya. Saya nunggulah sama teman saya di pas jalan yang gitu. Iseng saya teh pegang senter tadi ke atasin. Nah ke pas di pohon yang itu yang nyagak yang kayak ketapel itu di tengah-tengahnya teh pocong keur kieu tah.
rumah si pocong kembali ke sisi kita kan kieu. Jadi saya teh bengong heula nih. Bengong heula. Astagfirullahaladzim. Sama saya teh. Naon lu? Teu cakel. Ya, itu teh cenah naon. Temen saya ge meureun teu karubuh nya. Saya ngageurwana kita buru atuh lila si Mang Waduk teh, si teh. Cenah geus. Lama buru-buru cenah. Jadinya teh. Sampai lah saya teh buru-buru we. Gak berani kita lihat ke pohon itu. Gak berani. Lewat buru-buru. Sebelah bawahnya sebelum saya keluar dari hutan rimba itunya. Saya teh aneh. Sebelum berangkat jalan teh perasaan jijik. Cek saya teh. Tapi kok iya nyagak. Cuman alhamdulillah kitanya saya masih bisa berpikir normal. Keingetlah sama omongan guru saya. Lamun misalkan di gunung eta jalan ke Wuhu 2 adan lah saya tanya. Alhamdulillah tanya eta mah percaya sabodo ting. Cuman si jalan nu tadina 2 teh jadi hiji. Menjadi satu deui. Bener teh dong. Alhamdulillah teh saya teh adanya teh. Jalan teh hiji. Jalan dia lah. Teman saya ge bingung nih kayak kumaha sok punya sabun ya. Saya geus cicing tenang, tong panik. Saya tanya. Tong panik cing adan teh. Jalan teh hiji. Buru ka dewe nya eta. Alhamdulillah nyampe ke base camp dengan selamat nya. Dan baru lah di base camp saya cerita ditampung diomong-omongkeun nya. Nyampe ke base camp jam berapa teh? Sampai jam 9 gitu. Baru diomong-omongkeun urang pernah ieu cenanya. Nah, ternyata si teman saya anu nungguan jeung saya modal ningalieun sosok eta ge. Ningalieun ari maneh tadi ningali teu cenanya saya teh. Kamu tadi lihat gak cenah pas teman saya yang satu lagi modal cenah. Lihat teu cenah tangkal cagak pas maneh ke Suntar Center pas kamu lagi mainin lampu ke atas. Kata saya teh, iya kan saya makanya langsung diam juga karena lihat apa coba congin cenah saya lihat kata saya batur nih itu sih saya teh gitunya. Nah akhirnya pas ada yang ngetawain pas kita diam juga emang dengar semua gitu. Nah cerita udahlah dari situnya kirain saya emang mau berakhir nyampe turun gunung udahlah nggak ada lagi. Nah tapi dari abis kejadian itu saya pulang ke rumah. Abis pulang ke rumah tuh saya tidur nggak nyenyak. Jadi kayak emang ngikutin ke rumah gitu. Tidur nggak nyenyak, tiap kali tidur terus mimpi pasti ketemu sama yang cagak. Terus kebayang nu ngikutin orang nawan gitu. Kayak penasaran gitu ya. Seminggu tas saya ngimpi gitu we. Hingga sekaligus saya tuh sakit darinya teh. Sakit. Ya, pernah coba tanya-tanya sama orang-orang yang tahu gitu. Udah seminggu lah kebetulan ya ada yang bisa gitu. Saya tanya-tanya lah ke situ katanya mending guys gunung itu yang kemarin. Saya tanya kamu habis dari gunung sana bukan kemarin? Kurang gitu. Milu yang ikut. Wah tapi saya teh obrolkan saya ngimpi kieu saya ngimpi ningali sok pocong tina emang kejadian nyata juga saya ningali terus tina kaimpi-impi selama seminggu eta terus ada yang ngikutin yang pas saya lagi jalan terus ngikutin ke di dalam mimpi itu saya seolah-olah saya di jalan terus yang ngikutin. Nah jadi saya tuh bisa ngelihat gitu orang nanti bukan rupa orang gitu. Makhluknya gitu. Jadi tinggi besar hitam kayak banyak bulunya gitu si matanya teh merah dari mimpi saya kelihatan gitu ya cuman nggak tahu sih benar apa enggaknya. Nah saya ngakutkan sama orangnya yang ngobatin saya dan emang benar emang sejalur gitu nyampe saya sakit dibilang wajar nggak wajar sih yang kerasa sama saya tuh pusing ini pundak berat sebal ya. dada ngap kalau misalkan komplikasi Komposisi bukan apa komplikasi. kalau misalkan komplikasi pihak udah aing teh wah aneh sih teh. Akhirnya disembuhin lah ya intinya saya tuh di ruqyah dan kata orang itu ya emang itu yang ikut katanya tuh Yang ikut dari gunung tersebut. dari gunung tersebut. Itu
Terus kata saya tuh ke teman-teman saya, gimana masih ke teman-teman kabalerang deh kurang tehnya. Ya mungkin buat temannya nu geuning teh cenah. Teuing teh ada kontekan deui cek saya. Tapi pas saya nanya-nanya emang cenah teman saya juga sakit. Biasanya iya diikutin cenah dia juga, mereka juga diikutin. Kalian lah tuh ngerukiah sama teman-teman saya. Dan akhirnya alhamdulillah saya sembuh dari situ sekarang gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang dan nggak mau ngalamin kayak gitu lagi. Cuman ya kalau naik gunung emang hayang deh. Pengalaman lah buat saya ya. Cuman ketika kita berbicara tentang gunung terus sama hal-hal mistis gitu ya, di setiap gunung memang pasti ada, udah wajar sebenarnya. Jangan kan di gunung lah, di suatu bangunan, di suatu rumah. Saya juga ada cerita emang ada teman saya yang emang bisa melihat kayak gitu ya. Emang pas waktu dia jalan ke gunung katanya, emang di gunung itu wajar, soalnya kan emang di gunung itu bukan soalnya di gunung itu emang bukan tempat yang berpenghuni kayak gitu. Jadi emang di sana itu banyak lah sosok-sosok yang kayak gitu ya. Emang lah ibaratkan apa, kalau emang saya dengar-dengar juga lah gunung itu teh kata ya orang tua zaman dulu atau mungkin orang-orang pintar katanya tuh emang eta teh pesantren, cuman pesantren yang gitu katanya. Ya, kalau ketika berbicara tentang hal-hal kayak gitu kan, ya kalau misalkan diambil dari kisah Islam, sebelum manusia diciptakan itu kan yang menguasai bumi itu makhluk-makhluk kayak gitu, kayak sebangsa jin gitu kan. Nah, tapi ketika pas Allah menciptakan manusia, nah, adalah satu makhluk yang disebut Azazil itu yang membersihkan dunia, yang membersihkan semuanya. Yang ada yang bilang itu ditempatkan kayak di laut, di gunung kayak gitu. Jadi memang bukan fiktif belaka gitu ya kalau bicara tentang mistis bersangkutan dengan gunung. Memang pasti ada. Cuman tergantung dengan kitanya aja. Kang Bacoy sendiri kan enggak sompral, enggak macam-macam. Maaf tuh kalau bicara soal sompral, emang teman saya tuh yang satu emang dia tuh asal ceplak ngomongnya. Kalau kayak gitu kan dari ucapan gitu ya. Maksudnya dari perilakunya ketika naik gunungnya itu kencing sembarangan kayak gitu kan. Ya itu kita kan nggak tahu ya. Izin juga. Ya intinya walaupun jangan hanya ke gunung tapi ke tempat-tempat lain itu setidaknya kita tuh harus menghargai emang yang ada di situ, karena kan kita hidup tuh berdampingan, bukan cuma berdampingan sama manusia aja, cuman sama makhluk yang tak kasat mata pun kita berdampingan. Jadi kita memang gak lihat. Seolah-olah kita misalkan kita ke gunung seolah-olah kita tuh bertamu ya, jadi seenggaknya sopan santun dari ucapan, bahasa, tingkah laku juga harus dijaga lah. Gimana lah ketika kita bertamu ke rumah orang, nah kayak gitu aja. Kalau misalkan padu ceplak, non sih sebenarnya nurus tunyung teh. Kayak gitu. Gak sopan lah Gak sopan. Juga jadi nggak enak. Ibaratkan kita misalkan bertamu ke rumah orang terus kita numpang kencing di rumah, di tengah rumah gitu kan numpang kencing, makanan dulu kencingan kan pasti yang punya rumah juga. Iya. Pahala gua ini. Nah, ibarat kayak gitu. Kangen. Ibarat kayak gitu. Ya, kayak gitu mungkin itu doang, itu dulu aja lah. Ceritanya udah panjang juga sih. Merinding juga sih. Jadi intinya saling menghargai aja, soalnya kalau emang kita menghargai mereka juga pasti bisa menghargai. Nah, ya. Menghargai. Ada hikmahnya juga dari perjalanan Kang Bacoy tadi naik gunungnya, bahwa memang proses itu harus dinikmati, perjalanan itu harus dinikmati. Iyalah. Ketika memang kita ingin mencapai sesuatu yang indah, karena ketika kita naik gunung, ketika kita menikmati perjalanannya, terus kita sampai puncak, capek kebayar tuh emang. sampai itu terbayarkan ya. Kamu gue tinggal matahari biji lautan awan. Nah, demi Allah kayak cerik beda cerita ketika pas kita lihat matahari itu wah dari barat nih. Beda cerita kan. Wah dari barat ya. Coba tong mau coba deh. Iya enggak. Iya, lain cerita kok kayak gitu kan. Beda gitu ya. Beda lah. Ya mungkin itu mah sedikit cerita dari pengalaman saya pribadi, yang mau percaya atau enggak itu mah terserah kalian. Cuman
emang saya berbicara apa adanya gitu, yang Perjalanan saya proses alami tetap seperti harus dinikmati. jadi intinya kalau belajar dari naik gunung itu ya yang tadi kata si Amang dalam apa kalau kita ingin mencapai segala sesuatu hal atau kita ingin capai apa yang kita inginkan pasti ada prosesnya dulu. Nah, Dari belajar di naik gunung kita jalan dari bawah kan dari jalan tuh ada jalan nanjak, ada jalan landai, ada walaupun turunan. kesang badak ke luar. Terus jangan nyerah dan sampai akhirnya kita tuh bisa Sampai. ngegapai apa yang kita ingin gitu. Jadi intinya segala sesuatu tidak akan berjalan dengan mulus. Dan Perlu perjuangan dan juga doa. Ikhtiar lahir jeung batin. tetap harus dinikmati, disyukuri dan dijalani gitu. Jadi sasana mah anggap ya komedi gitu. Mungkin segitu aja dari cerita Kang Bacuy kali ini ya. Ya, mungkin itu dulu aja lah Karena memang segini juga udah cukup merinding banget sih sebenarnya. udah setengah jam lebih. Makasih buat teman-teman yang udah mau nyepetin waktunya, udah mau dengar cerita saya pribadi, juga obrolan kita. Semoga ada yang bisa diambil, ada yang bisa bermanfaat juga. Ambil yang bermanfaatnya, buang yang negatifnya. Tetap support terus kita, dukung kita. Pokoknya mahnya, pokoknya mah jurnal bisa tanpa kalian bukan apa-apa. Iya. Boleh lah buat yang kalau misalkan suka hiking gitu. Nanti Hayu boleh lah, lah, hayu enggak. hayu atuh naik lah pokoknya mah ke Gunung Kasur. Jangan yang jauh-jauh. Sana ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Jurnal bisa mengungkap kebohongan tanpa kebenaran. Uy 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 uy.